Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Minha di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk duduk di dalam majelis dzikr, yaitu majelis ilmu, untuk mengkaji hal-hal berkaitan dengan masalah agama kita, masalah keimanan kita. Dan ini ada sebuah majelis yang mulia, dan semua itu tidak akan pernah bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal itu, dan mudah-mudahan apa yang akan kita baca dan kita kaji malam ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan baca kitab Ad-Dawa, yakni dalam bab Al-Athar Qabilah lil Ma'asi, yakni dampak buruk kemaksiatan. Dampak buruk kemaksiatan. Ketahuilah bahwasanya perbuatan maksiat ini akan memberikan dampak yang jelek, dampak yang tercela, yang membahayakan, yang mendatangkan madarat bagi hati dan juga badan di dunia dan juga di akhiratnya, yang tidaklah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara dampak buruk kemaksiatan. Kita ulang sekilas beberapa poin, karena kemarin telah kita bahas ini 4 poin kalau nggak salah kita sebutkan. Kita ulang secara garis besarnya. Jadi yang pertama adalah firmanul ilm. Ilmu maksiat akan menghalangi masuknya ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu merupakan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Sedangkan maksiat dia akan bisa mematikan cahaya tersebut. Jadi poin pertama, kemaksiatan bisa menghalangi ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu ini, terlebih ilmu tentang masalah-masalah agama kita, ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, seorang hamba.
Maka ilmu itu merupakan cahaya. Ketika orang itu ada kemaksiatan, itu ahli maksiat, maksiat memang bertingkat-tingkat, maksiat bertingkat-tingkat. Ini maka sulit baginya untuk memperoleh ilmu, karena kemaksiatan bisa jadi menghalangi ilmu itu masuk ke dalam diri orang itu. Sehingga yang tersirat apa? Berarti ketika kita kepingin mendapatkan ilmu dan sebagai thalibul ilm, kita semua begitu tulabul ilm atau tulaibul ilm, orang yang senantiasa kepingin terus-menerus menuntut ilmu. Nah, thalibul ilm itu terus-menerus senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu, maka berarti sangat ditekankan untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Karena ini termasuk berarti syarat utama bisa mendapatkan ilmu, supaya ilmu bisa masuk, yakni meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan bisa menghalangi masuknya ilmu. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, ini kemaksiatan ini bisa ya juga misalkan juga kemaksiatan zahir wa batinan. Maka seorang thalibul ilm hendaknya apa? Seorang yang ingin belajar atau kita ini hendaknya perhatikan masalah membersihkan diri, membersihkan jiwa. Jadi termasuk dari menunda kemaksiatan. Maksiatan paling besar tentu kesyirikan berkaitan dengan Allah, kesyirikan. Ya, demikian juga yakni misalkan kibar, al-kibar, kemaksiatan kibar. Al-kibar ini jadi kesombongan. Rasul mengatakan al-kibru wa batalu haqi wa hubtun nas. Kibar ini yakni menolak batalu haqi wa hubtun nas, menolak kebenaran dan juga menghina manusia. Tentu orang yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak Sunnah, pada itu jelas sahih, hadis tersebut sahih, tapi dia tolak karena tidak sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan hatinya. Dia tolak, dia akan mendapatkan ilmu orang semacam ini. Ya. Termasuk juga, misalkan orang itu juga membatasi ilmu dalam artian saya akan mendapatkan atau akan mengambil ilmu dari si fulan saja, si A atau si B saja. Setelah itu enggak, membatasi ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi ilmu. Nah, firman ilmu, kemaksiatan bisa tadi menghalangi ilmu ini masuk. Maka membersihkan diri ini penting, membersihkan jiwa ini penting, membersihkan diri dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ini tidak sombong. Kemudian sombong tadi menolak kebenaran dan tunas, menghina orang atau merendahkan orang, maka ini jelas kesombongan. Kita sudah bisa begitu, jangan merendahkan orang yang belum pernah mengaji atau belum tahu banyak ilmu. Maka jangan ada perasaan ghibah. Dikhawatirkan nanti akan menutup diri kita dari tambahan ilmu berikutnya, atau bahkan ilmu yang kita dapatkan tidak berkah, tidak bisa membuahkan amal soleh. Kelihatannya ilmunya banyak, tapi kok amalnya tidak baik, tidak bertambah, ilmunya tidak berkah, tidak bermanfaat. Ini. Maka ulama salaf dulu kalau kemaksiatannya kecil ya dianggap kecil mungkin menurut kita, tapi besar menurut mereka, ini aja bisa jadi menghilangkan ilmunya, menghilangkan ilmu masuk kepadanya. Maka disebutkan ketika Imam Syafi'i ini dulu di hadapan Imam Malik, kemudian yakni waqara alaihi, dan membaca sesuatu di hadapan beliau, maka Imam Malik tertarik.
kagum dengan apa yang beliau lihat dari kecerdasan Imam Syafi'i. Kecerdasan Imam Syafi'i cepatnya menangkap permasalahan. Demikian juga pemahaman beliau, kefahaman beliau cepat. Maka Imam Malik mengatakan, sesungguhnya aku melihat Allah telah memberikan ke hatimu sebuah cahaya, maka janganlah kau matikan dengan gelapnya kemaksiatan. Ini dengan gelapnya kemaksiatan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, syakautu ila waqi'in su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi. Aku pernah mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau yakni memberikan nasihat, bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Agar aku meninggalkan kemaksiatan. Imam Syafi'i. Waqala, dan dia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah karunia, fadl, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada seorang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian poin yang kedua, dampak buruk, dampak negatif kemaksiatan, yaitu khilmanul rizq, terhalangnya rezeki. Bahwasanya kemaksiatan bisa menghalangi rezeki. Sebagaimana disebutkan di Al-Musnad, sebutkan innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba ini benar-benar akan terhalang dari rezeki, yakni tidak mendapatkan rezeki karena dosa yang dilakukannya. Karena dosa yang dilakukannya. Sebagaimana bertakwa kepada Allah ini akan bisa mendatangkan rezeki. Maka meninggalkan takwa kepada Allah, maka ini akan bisa mendatangkan kefakiran. Akan mendatangkan kefakiran. Maka tidak ada yang bisa menarik rezeki Allah, yakni seperti meninggalkan kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan akan bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita, terutama para kepala rumah tangga, ini kan tugasnya mencari nafkah, mencari rezeki, yakin itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Pasti akan memberikan baginya jalan keluar dari semua kesulitan, semua masalah. Akan diberi jalan keluar oleh Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kita harus yakin ini. Maka demikian juga seorang istri ketika suaminya mau bekerja, ya dipesan supaya ketika bekerja ini diiringi dengan takwa kepada Allah. Maka disebutkan istri kaum salaf dahulu ketika suaminya mau bekerja mencari nafkah, apa dikatakan? Sesungguhnya kami atau aku tahan dari kelaparan, tapi tidak tahan dari panas api neraka. Apa maksudnya? Jadi ya, kalau bekerja cari rezeki yang halal. Kalau yang senantiasa bertakwa kepada Allah, pasti akan berhati-hati di dalam mendapatkan rezekinya. Atau mencari rezekinya, dia yakin pasti rezeki itu akan ada dan akan didapatkan. Tentu tidak berarti kemudian orang itu diam saja, nanti kan akan datang sendiri. Tidak. Dia bertakwa kepada Allah dan dia berusaha sewajarnya, tapi senantiasa takwa dari dalam hatinya, sehingga dia pun
akan senantiasa berhati-hati di dalam mencari nafkah itu. Kenapa? Ketika dia mengalahkan segala cara yang penting banyak, maka ini akan menjadikan sebab daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram fanaru lebih. Jadi sebab orang tersebut akan terancam dengan siksa api neraka. Maka tidak tahan, bisa tahan dengan kelaparan saatnya nggak dapat rezeki seadanya lah. Tapi haram, lama-lama sedikit tahan daripada dapat banyak kenyang tapi dari yang haram. Maka daging mana yang tumbuh min suhtin dari sesuatu yang tidak halal, fanaru lebih, neraka itu lebih lain baginya. Nah, sekali lagi ini kemaksiatan bisa menghalangi rezeki. Maka setiap muslim perlu untuk tadi menjauhi kemaksiatan, dan sebaliknya berarti yang tersirat apa? Meningkatkan ketakwaan. Kan maksiat namanya takwa. Yang dipahami demikian, harus dipahami demikian. Bisa nggak dikatakan orang itu tidak maksiat tapi tidak bertakwa? Paham? Maksiat bayangannya mungkin ya maksiat mungkin mencuri atau mungkin ya melakukan minum khamr, pokok pelanggaran maksiat. Orang ini mungkin mengatakan dia tidak. Ada orang mengatakan orang itu tidak bermaksiat tapi tidak bertakwa. Bisa nggak? Mungkin nggak orang itu berarti tidak maksiat tapi orang itu dikatakan tidak bermaksiat tapi juga tidak bertakwa. Mungkin nggak? Ya orang kok nggak bertakwa berarti ya bermaksiat. Contohnya dia baik orangnya tapi nggak pernah sholat, maksiat pada Allah. Nggak bermaksiat, nggak minum khamr, nggak judi, tapi juga nggak pernah sholat. Ini maksiat. Maka orang yang tidak maksiat otomatis dia bertakwa. Maka di sini disebutkan bahwa seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukan. Berarti dia melakukan dosa maksiat. Sebagaimana takwa kepada Allah, berarti nggak maksiat. Takwa kepada Allah akan bisa mendatangkan rezeki. Maka ini senantiasa diiringi ketika kita bekerja. Ketakwaan kepada Allah harus senantiasa diperhatikan. Maka jangan sampai memburu rezeki untuk bisa mendapatkan yang banyak sehingga mengorbankan waktu sholat. Nanti aja. Eman ini 5 menit ini sudah sekian ratus ribu. Sholatnya bisa nanti lah. Kalau waktunya masih panjang, nanti dulu, entar sampai waktunya habis, tinggal sedikit. Akhirnya sholat dengan cepat. Bayangan dia rezekinya dapat banyak dengan menunda waktu sholat, ya? Atau sholat jamaah itu lama, dengan sholat sendiri aja cepat nanti. Nah ini nanti mengurangi jam ini. Waktu adalah ilmu, ya. Waktu adalah uang. Secara manusia bisa jadi orang berpikir secara manusia kasat mata, secara hidup manusia dia dapat banyak. Tapi kita yakin tidak bertahan ini bisa jadi suatu ketika keluarnya pun banyak. Entah kenapa mungkin suatu ketika diberi cobaan ini dan itu, keluarnya lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Sangat mungkin. Yakin. Maka jangan mikir secara matematika, secara akal manusia. Maksudnya tadi misalkan contohnya tadi menunda waktu sholat maksiat atau sholat kalau ada waktu, nggak ada waktu nanti. Yang ini ada borongan. Nah ini secara hitungan ini iman kalau ditinggalkan berarti ada rezeki akan hilang. Kata siapa? Yakin. Bisa jadi dengan waktu sholat istirahat dulu, sholat berjamaah, waktu sholat bikin sewajarnya, habis itu kembali lagi. Insya Allah kita yakin pasti akan ada rezeki itu telah ditulis. Kita jangan lupa manusia ketika di alam kandungan
4 bulan di kandungan ibunya ini telah ditulis. Di antaranya apa? Rezekinya telah ditulis. Rezeki kita telah ditulis. Maka kemanapun rezeki tidak akan lari dari kita kalau ditentukan oleh Allah, ya kan? Ma'astu akal yakul yusibaka wa man asobakal yakul yusibaka. Jadi apa yang oleh Allah tidak ditakdirkan mengenai Anda tidak akan pernah mengenai Anda, dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah mengenai Anda tidak akan pernah meleset dari Anda. Yakin. Maka bekerja yang wajar-wajar aja. Yang wajar-wajar, tidak usah terlalu lembur dalam artian lembur untuk memburu dunia. Enggak ada habisnya. Siang, malam, kerja terus, ibadah, kecapean, enggak sempat ibadah. Nah, ini tahu ya juga tidak ya semangat yang berlebih-lebihan kalau sampai mengorbankan sesuatu tidak menambah rezeki, sebagaimana yang biasa-biasa saja sudah tidak akan mengurangi rezeki karena semua sudah ditentukan. Maka ini dari sini kita tahu apa? Ya wajar-wajar aja. Dan demikian juga kemaksiatan, sekali lagi kemaksiatan ini harus dihindari, harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, yakni poin yang ketiga, kemaksiatan bisa menyebabkan kekosongan hati atau kehambaan hati dari mengingat Allah, sehingga merasa tidak tenang, takut, takut tidak merasa nyaman, kosong hatinya dari Allah, menjadi mengingat Allah. Maka sekali lagi kemaksiatan ini dampaknya sangat besar. Semakin besar kemaksiatan, semakin besar pula dampak negatif yang didapatkan dan dirasakan. Kemudian keempat, kemarin kita poin keempat, yakni wahsyatun allati tahsulu bainahu wa bainan nas. La siyama ahlul khair minhum. Yakni bahwasanya kemaksiatan akan bisa menjadikan pelakunya ini merasa gundah, merasa takut, gundah, sedih, ya, merasa asing, jauh dengan manusia, menjadikan dia jauh dengan manusia, terlebih orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka ketika rasa hal semacam itu, takut dengan orang-orang soleh, merasa gundah, merasa asing, jauh, merasa jauh dari mereka dan akan jauh dari mereka, maka semakin dia menjauh dari mereka, menjauh dari majelis-majelis mereka, akhirnya tidak mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan manfaat, karena intifak tidak bisa mengambil manfaat dari mereka, dari orang-orang yang soleh. Otomatis ketika orang itu jauh dari orang-orang yang soleh, maka dekat dengan orang-orang yang toleh, dengan orang-orang yang tidak baik. Ini tentu majelisnya, ketika majelis berkumpul dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis orang-orang yang soleh, tentu ucapan-ucapan yang disampaikan, yang kita dengar, ini akan berfaedah pada kita. Sebaliknya, ketika kumpulannya orang itu adalah majelis-majelis, yaitu syaitan, majelis-majelis lawannya syaitan, maka dia pun akan mendatangkan tentu madharat dari majelis tersebut. Maka semakin dia jauh dari orang-orang yang baik, maka semakin dekat dengan orang-orang yang tidak baik. Sampai terjadi. Jadi pengaruh itu yakni ada pada istrinya. Dan kemaksiatannya ini terjadi berpengaruh pada istrinya, anaknya, kerabatnya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa nyaman dan tenteram. Maka kalau sebagai orang saleh mengatakan ini la asilaha fa'aradhalika fi huluki dabbati wa ma'ati. Sesungguhnya aku benar-benar telah berbuat maksiat kepada Allah, dan aku melihat dampaknya itu, yaitu ada pada berpengaruh pada akhlak atau perangai binatang kendaraanku, dan mereka juga istriku.
Sekarang poin yang kelima, dampak negatif dari maksiat yang kelima adalah taksiru umurihi alaihi. Ya, ini akan dipersulit urusan-urusannya. Artinya kemaksiatan yang dilakukan bisa menjadikan sebab urusan-urusannya menjadi sulit ruwet. Maka tidaklah orang yang melakukan kemaksiatan ini mempunyai suatu urusan atau menghadapi suatu urusan kecuali yajiduhu mughlaqan dunah, kecuali dia menjumpainya, mendapatinya, yakni dalam keadaan tertutup jalan keluarnya, tidak ada jalan keluar, jalan buntu, mughlaq, atau yakni mendapati kesulitan, muta'assiron alaihi. Jadi orang yang sulit sekali, banyak urusan yang tidak terpecahkan, ya kan? Sulit, jalan buntu, gaduh, mentok, misalkan. Nah, ini berarti bisa jadi akibat kemaksiatan yang dilakukan, dosa yang dilakukan. Dosa apa ya? Kok buntu jalannya? Nggak bisa ada jalan keluar, kok nggak ada terpecahkan? Ada apa? Nah, ya, dengan model semacam ini kita menjadi apa? Koreksi diri kita. Ada masalah, ini kelihatannya enak, kenapa di tengah jalan terbuntu? Tidak ada jalan. Maka mungkin bisa jadi kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang saya lakukan? Diteliti terus dirinya. Maka Imam Nuwawi mengatakan bahada kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Faman aqtala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Maka ini sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya dari urusannya adalah mudah. Akan menjadikan urusannya ini mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan menjadikan untuknya ini dari urusannya itu mudah. Urusannya itu mudah. Harus yakin itu. Jadi ketika ada masalah besar atau akan menjadi masalah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Yakin Allah akan memudahkan urusan. Maka ya kalau kita lihat tidak sedikit orang-orang dahulu ketika ada masalah ini apa ya sudah wudu, sholat, berdoa, ya kan? Ya, jadi semacam itu. Imam Bukhari aja ketika mau menulis hadis, sholat, berdoa, terus nulis masukkan hadis tersebut. Nah, ini kita contoh semacam ini. Maka jangan ketika ada urusan masalah yang nggak terpecahkan, sulit, tambah nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah ngaji, aduh pusing saya, stres saya, misalkan kan. Jadi kenapa saya nggak pernah sholat jamaah? Aduh ada masalah besar, nggak sulit, ada masalah yang gini-gini, misalkan entah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan di kantor, di mana saja. Ini karena nggak tahu bahwasanya masalah ini kesulitan tertutupnya pintu untuk menyelesaikan masalah itu karena sebab kemaksiatannya, ditambah kemaksiatan lagi, tambah double mungkin pintu yang menutup kan gitu. Maka disebutkan sekali lagi, maka faman aqtala at-taqwa, maka barang siapa yang mengabaikan takwa, maka Allah akan menjadikan dari urusannya ini sulit. Allah akan menjadikan dari urusan ini sulit. Maka sekali lagi dari sini kita tahu ketika ada kesulitan, maka tingkatkan ibadah kita pada Allah. Banyak istighfar pada Allah. Karena bisa jadi ada kedosa dan kemaksiatan kita nggak tahu, yang kita anggap sepele ternyata besar. Baik itu, perhatikan, baik itu maksiat kepada Allah atau terhadap
manusia. Terkadang dengan Allah, urusan dengan Allah bagus, sholat nggak pernah ketinggalan. Tetapi dengan manusia, hak-hak manusia sering dilalaikan, tambah dengan orang lupa, dan juga mengalami, menjadikan sebab urusan banyak. Padahal masalah dengan manusia ini juga lebih berat kadang-kadang, ya kan? Lebih beratnya bagaimana? Ya kalau dengan Allah kita beristighfar, bertobat, mudah diterima oleh Allah. Di mana saja kita berada. Ketika dengan orang, ketika orang itu, ya kalau hidup dengan kalau enggak, kemudian dia kalau memaafkan, kalau enggak, atau di mana kita bisa minta maaf kepadanya, sementara dia tidak ada di samping kita, semacam itu. Maka juga harus berhati-hati. Kan kemaksiatan juga bisa terjadi antara kita dengan sama manusia. Hukukul adamiyyin. Nah ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita yang sering ngaji sunnah, Al-Quran hadis, tiba saat ketika bermuamalah dengan orang, kurang amanah. Kadang janji begitu, nggak ditepati atau diingkari, atau semisal mengecewakan orang atau merugikan orang lain. Nah, ini tentu ini tidak pernah dicontohkan oleh kaum salafus saleh. Kemudian wabillahi al-ajab, kaifa yajidul abdu abwabal khairi wa abwabal masalih masduda anhu wa turuquhu mu'siratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Atau min aina utiya atau min aina ata. Artinya jadi sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan itu tertutup, dan juga jalan-jalan menuju ke situ sangat sulit, sedang dia tidak mengetahui dari mana asalnya. Min aina ata, bisa min aina ata, dari mana sebabnya. Jadi sangat diherankan atau sangat disayangkan. Apa maksudnya? Misalkan begini, seorang hamba usaha tadi itu saya bilang, usaha untuk amal berbuat baik kok susah, pintu-pintu kebaikan tertutup, setiap urusan-urusannya sulit, tapi dia nggak tahu mengapa begini, nggak tahu. Nah ini lebih parah lagi, sehingga nggak tahu solusinya di mana, titiknya itu di mana, sumbernya, titik utamanya di mana, kuncinya. Nah sekarang kita mudah-mudahan jadi tahu bahwasanya setiap ada masalah, kesulitan, ini dan itu mungkin karena sebab apa? Kemaksiatan, dosa yang kita lakukan. Entah dosa kepada siapa. Diteliti terus. Apalagi mau tidur meneliti ya. Mau tidur hari tadi apa ya dosa yang saya lakukan? Dengan orang apa dengan Allah? Nah, ini. Jadi ini termasuk salah satu jalan untuk menjajal keluar dari masalah yang kita hadapi ketika kita mendapati jalan buntu dan kesulitan dalam masalah itu. Yang keenam, dampak negatif. Qala wa minha dzulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Yakni kegelapan. Maksiat bisa mendatangkan kegelapan ke dalam hati pelakunya. Maksiat bisa menghadirkan kegelapan, menyebabkan kegelapan di dalam hati pelakunya. Ini benar-benar gelap hatinya. Jadi dia rasakan ini sebagaimana dia merasakan ini gelapnya malam jika telah larut. Fatasiru dzulmatul ma'siyah li qalbihi ka dzulmatil hissiyah li basarihi. Sehingga gelapnya maksiat
di hatinya, bagi hatinya ini seperti gelapnya malam atau gelapnya ruangan atau gelapnya malam bagi pandangan matanya. Ingat, kita lihat ketika malam kayak begini, bayangkan malam gelap, malam yang telah larut, tidak ada lampu sama sekali, tidak lampu sama sekali, kita tidak bisa melihat apa-apa. Demikian juga ketika orang itu melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan bisa menimbulkan kegelapan di hatinya, maka hatinya gelap, hatinya petang, hatinya gelap. Fa'inna ta'atan nurun wal maksiyah dzulmah. Karena sesungguhnya ketaatan ini merupakan cahaya dan kemaksiatan ini merupakan kegelapan. Ingat, ketaatan merupakan cahaya dan kemaksiatan merupakan kegelapan. Maka setiap kali kegelapan ini kuat, maka akan bertambah kebingungannya. Jadi kalau orang itu hatinya gelap, maka apa? Bingung akhirnya kan? Bingung. Sebagaimana Anda atau kita ketika gelap ingin mengambil sesuatu di depannya aja nggak tahu. Kenapa gelap? Nggak kelihatan apa-apa, nggak tampak apa-apa. Maka sebagaimana orang ahli maksiat, ketika dia semakin besar kemaksiatannya dan semakin gelap, semakin besar, semakin pekat gelapnya, semakin kuat gelapnya, ini akan bertambah kebingungannya. Hatta yaqa fil bid'ah wa dhalalat wal muhlikah wa wal yasur, hingga akhirnya dia ini jatuh di dalam perbuatan bid'ah, kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan dirinya, sedang dia tidak merasa. Kenapa? Ya kan hatinya gelap tadi, karena banyak dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi ketika orang itu melakukan kemaksiatan, maka menimbulkan kemaksiatan ini noda hitam, menimbulkan kegelapan di hatinya. Semakin banyak kemaksiatan dilakukan, semakin gelap di hatinya. Semakin gelap, ketika hatinya semakin gelap, maka tambah bingung dia, kebingungan. Dia tidak tahu mana yang benar, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, enggak ngerti. Mana yang syirik, mana yang tauhid, tidak tahu. Maka akhirnya karena gelapnya ini, dia terperosok jatuh di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan dia merasa enjoy aja, karena dia merasa ini sunnah, padahal bid'ah. Sehingga tambah banyak bid'ah-bid'ah yang dilakukannya. Demikian juga jatuh dalam kesesatan, penyimpangan dan perkara-perkara yang akan membinasakan. Seperti orang buta yang keluar di waktu malam yang sangat gelap, dia berjalan sendirian, tidak ada yang menuntunnya. Dan kegelapan ini akan menguap hingga sampai tampak pada matanya. Kemudian sampai akan meliputi wajahnya. Dan akhirnya juga tampak hitam. Tampak hitam di situ yang bisa dilihat oleh setiap orang. Menjadi tanda hitam yang bisa dilihat oleh setiap orang. Maka sekali lagi hati-hati dengan ini kemaksiatan. Ini bahaya ketika kemaksiatan ini menutup hati kita, maka hati seorang yang melakukan kemaksiatan akan jadi tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana ketakwaan. Ketika orang itu takwa, maka Allah akan memberikan furqan. Kekuatan bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Ini ketika orang bertakwa. Semakin tinggi ketakwaan seorang, maka semakin terang hatinya. Semakin bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana tauhid. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an
apa? Tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu khawatir, itu takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ditimpa fitnah disebutkan para ulama, yakni akan timbul rasa kesirikan, suka kepada bid'ah-bid'ah di hatinya. Penyebabnya apa? Di ayat ini berarti penyebabnya apa? Mukhalafah Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, menyelisih perintah Rasul, sehingga hati-hatinya ada fitnah. Ini menyelisih perintah Rasul kan maksiat, dengan kemaksiatan. Menyelisih perintah Rasul. Rasul menghendaki demikian, dia menghendaki demikian. Allah dan Rasulnya mengatakan demikian, dia mengatakan demikian. Jadi tidak sejalan. Kata Ustaz Rasul tidak istijabah, tidak menyambut. Tapi mukhalafah. Akhirnya ini menimbulkan apa? Ada fitnah di hatinya. Obatnya apa? Ya kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mukhalafah. Berarti ittiba kepada Rasul. Sallallahu. Ini akan insyaallah kan bisa kembali baik. Qala Abdullah bin Abbas mengatakan, Inna lil hasanati diyatan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lisayyi'ah sawadan fil wajhi wa dulmatan fil qalbi wa wahnan fil badan wa naqsan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Dia mengatakan sesungguhnya kebaikan ini atau kebaikan itu mempunyai lihat, itu sinar di wajah dan cahaya di hati, wasatan fil rizqi, dan keluasan di dalam rezeki, dan kekuatan di dalam badan, wa mahabbatan, rasa cinta di dalam hati makhluk. Dan sesungguhnya kejelekan ini memiliki sawadan, yaitu tanda hitam, kehitaman fil wajah, di wajah, kegelapan di hati, kelemahan di dalam badan, dan kekurangan di dalam rezeki, dan kebencian di hati makhluk. Namun Sa'di Habibullah beliau mengatakan, saya belum mendapatkan asar di atas yang sebelumnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Namun beliau mengatakan, saya menemukan yang semisalnya berupa penggalan perkataan Ibrahim bin Adam yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunan nomor 6828. Hal ini juga diriwayatkan Abu Nu'aim dan Al-Akhriyah secara marfu' dari Anas, tetapi itu adalah hadis mungkar sebagaimana komentar Abu Hatim dalam Iqlalul Hadis. Namun tadi, jadi kemaksiatan bisa menimbulkan kegelapan di dalam hati manusia, maka hendaknya kita jauhi. Tapi mungkin sementara itu, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa menjaga ketakwaan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu kepada kita dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.